Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 10-9 akan menjelaskan tentang kerajaan Mataram Islam melalui video ini. Sebelum kita mulai, perkenalkan. Saya Agus Putri Angelina dari kelas 10-9 absen 2. Saya Ahmad Firmansyah, nomor absen 3 dari kelas 10-9. Saya Cantika Nasama Putri, absen 9 dari kelas 10-9. Saya Karisa Okta Dwi Puspitasari, absen 10. Saya Farhan Maulana, absen 17 dari 10-9. Saya Rizky Nur Ahmad, absen 32 dari kelas 10-9. Kerajaan Mataram Islam muncul setelah runtuhnya Kerajaan Pajang. Awalnya wilayah Mataram merupakan sebuah kadipaten yang dianugerahkan oleh Sultan Hadiwijaya, penguasa Pajang, kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai penghargaan atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat, kepemimpinan Mataram dilanjutkan oleh putranya, Danang Sutawijaya, yang juga merupakan anak angkat Sultan Hadiwijaya. Pada tahun 1582, setelah Sultan Hadiwijaya wafat, Danang Sutawijaya memindahkan pusaka kerajaan dari Pajang ke Mataram dan memproklamasikan berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Ia kemudian menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Pusat pemerintahannya berada di Kota Gede, yang kini berada di sebelah tenggara kota Yogyakarta. Setelah Panembahan Senapati wafat pada tahun 1601, tahta Mataram diteruskan oleh putranya, yaitu Mas Jolang, yang memerintah hingga tahun 1613. Masa pemerintahannya tidak begitu menonjol dan cenderung singkat. Sepeninggalan Mas Jolang, tahta dipegang oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1613 sampai 1645, yang membawa kerajaan Mataram pada puncak kejayaan. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan hampir ke seluruh Pulau Jawa dan sebagian wilayah Sumatera, serta melakukan perlawanan terhadap VOC di Batavia. Selain itu, Sultan Agung juga dikenal karena perhatiannya dalam bidang budaya, hukum, dan agama. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, kerajaan dipimpin oleh putranya, yaitu Amangkurat I, yang dikenal sebagai raja yang lemah dan otoriter. Ia bekerja sama dengan Belanda atau disebut VOC dan mengizinkan mereka membangun benteng di wilayah Mataram, yang pada akhirnya menurunkan wibawa kerajaan dan memicu berbagai pemberontakan. Amangkurat I wafat tahun 1677 dan digantikan oleh Amangkurat II, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Kartasura akibat situasi politik yang tidak stabil. Pemerintahan dilanjutkan oleh Amangkurat III pada tahun 1703 sampai 1708, yang masa kekuasaannya penuh konflik, lalu digantikan oleh Pakubuwono I pada tahun 1708 sampai 1719. Setelah itu kerajaan diperintah oleh Amangkurat IV pada tahun 1719 sampai 1726, dan kemudian oleh Pakubuwono II pada tahun 1726 sampai 1749. Pada masa pemerintahan Pakubuwono II, tekanan VOC semakin besar hingga akhirnya pada tahun 1755
terjadi perjanjian Giyanti yang membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kesunanan Surakarta yang dipimpin oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III. Tak lama kemudian, pada tahun 1757, melalui Perjanjian Salatiga, Kerajaan Mataram kembali terpecah menjadi 4 wilayah, yakni Kesultanan Yogyakarta, Kasunan Surakarta, Kadipaten Pakualaman, dan Kadipaten Mangkunegaran. Agama utama Kerajaan Mataram Islam adalah Islam. Kerajaan ini didirikan dengan corak Islam dan para pemimpinnya berusaha menyebarkan ajaran Islam ke seluruh wilayah kekuasaan mereka. Raja-raja Mataram Islam seperti Sultan Agung Hanyakarakusuma bahkan mendapat gelar keagamaan seperti Sayyidin Panatagama Khalifatullah yang menunjukkan peran mereka sebagai pemimpin agama dan pemerintahan. Budaya Kerajaan Mataram Islam adalah hasil perpaduan antara budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam. Pengaruh Islam tidak menghilangkan budaya Jawa yang kaya, melainkan memperkaya dan memberi warna baru. Beberapa aspek budaya yang menonjol meliputi 1. Sastra. Mataram Islam menghasilkan karya sastra yang menggabungkan unsur sejarah, mitologi, agama, dan kearifan lokal. 2. Bahasa dan aksara. Pada masa Mataram Islam tercipta aksara Jawa baru yang disebut aksara Hanacaraka yang menggantikan aksara Kawi. 3. Arsitektur. Bangunan-bangunan bersejarah Mataram Islam menunjukkan pengaruh arsitektur Jawa, Hindu, dan Islam. 4. Seni pertunjukan. Gamelan dan wayang terus berkembang, bahkan digunakan sebagai sarana penyebaran Islam. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Mataram Islam bercorak feodal. Hal ini ditandai dengan adanya struktur sosial yang hierarkis dan kekuasaan yang tersentral pada raja, serta hubungan patron-klien antara penguasa dan rakyat. Dalam Kerajaan Mataram Islam, raja memiliki kekuasaan mutlak dan dianggap sebagai pemimpin tertinggi, baik secara politik maupun spiritual. Para bangsawan atau priayi mendapat kekuasaan dan tanah dari raja sebagai imbalan atas loyalitas dan jasa mereka, dan mereka bertindak sebagai penguasa lokal di daerah masing-masing. Rakyat biasa seperti petani bekerja di tanah milik bangsawan atau kerajaan dan berkewajiban memberikan upeti atau tenaga kerja. Kehidupan politik di Kerajaan Mataram diwarnai oleh keseimbangan yang dinamis antara diplomasi dan kekuatan militer. Para penguasa Mataram seringkali menjalin hubungan pertemanan dan aliansi dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya untuk memperkuat posisi dan pengaruh mereka. Pernikahan politik antara keluarga kerajaan juga menjadi salah satu cara untuk mempererat tali persahabatan dan menciptakan stabilitas regional. Namun, ekspansi wilayah dan persaingan kekuasaan tak jarang memicu konflik dan peperangan. Mataram dikenal sebagai kekuatan militer yang tangguh dan sering terlibat dalam peperangan untuk memperluas wilayah kekuasaan, menaklukkan kerajaan-kerajaan yang dianggap sebagai ancaman, atau mengamankan jalur perdagangan. Contohnya adalah peperangan Mataram dengan Surabaya dan Banten yang menjadi catatan penting dalam sejarah kerajaan ini. Jadi, kehidupan politik Mataram tidak hanya diwarnai oleh intrik dan perebutan kekuasaan di internal kerajaan, tetapi juga oleh interaksi eksternal yang kompleks yang melibatkan jalinan persahabatan strategis di satu sisi dan konflik militer yang menentukan di sisi lain. Dinamika ini terus berubah seiring dengan pergantian penguasa dan perubahan konstelasi politik di Jawa pada masa itu. Kerajaan Mataram Islam memiliki kehidupan ekonomi yang berbasis agraris. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, terutama dalam budidaya padi dan palawija. Letaknya yang strategis di daerah pedalaman Jawa Tengah yang suburnya memungkinkan pengembangan pertanian secara luas. Sistem irigasi yang baik juga mendukung produktivitas pertanian. Hasil pertanian ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan lokal, tapi juga sebagai komoditas dagang antar daerah. Selain sektor pertanian, aktivitas perdagangan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Mataram Islam.
Meskipun tidak terletak di wilayah pesisir, kerajaan ini tetap menjalin hubungan dagangan dengan daerah pantai utara Jawa serta kerajaan lain di Nusantara. Hasil kerajinan seperti batik, logam, dan alat rumah tangga juga menjadi komoditas penting. Pajak dari sektor pertanian dan perdagangan dengan menjadi sumber utama pemasukan kerajaan yang digunakan untuk membiayai pembangunan kegiatan keagamaan dan penguatan militer. Keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terkenal sebagai salah satu kerajaan yang aktif melakukan perlawanan terhadap VOC. Namun menjelang keruntuhannya, Kerajaan Mataram Islam justru meminta bantuan terhadap VOC. Masa-masa keruntuhan Kerajaan Mataram Islam sudah mulai terlihat ketika pemerintahan Sultan Agung berakhir dan dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Kanjeng Susuhan Prabu Amangkurat Agung atau biasa disebut dengan Amangkurat I. Tanda-tanda kemundurannya yakni dengan adanya serangan yang dilakukan oleh Trunojoyo berhasil memporak-porandakan pertahanan Keraton Pleret yang merupakan istana dari Kerajaan Mataram Islam. Atas peristiwa tersebut, kemudian Amangkurat I pergi dan melarikan diri dari Keraton Pleret serta meminta perlindungan dari pihak VOC. Pada akhirnya Amangkurat I meninggal dalam masa pelariannya di Tegal pada tahun 1677, kemudian digantikan oleh putra mahkota Kerajaan Mataram Islam dengan gelar Amangkurat II dan diterima sebagai bangsawan Jawa di Tegal. Secara umum, keruntuhan Kerajaan Mataram Islam ditandai dengan disepakatinya Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua bagian, yakni Kasusunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.